Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kelas 11 SMA Negeri 5 Samarinda. Kembali kita bertemu kembali di pelajaran PPKN. Untuk kali ini kita akan memasuki di bab yang ketiga. Bab yang ketiga adalah membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kita akan mempelajari masalah hukum. Ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama akan Bapak bahas untuk sub pokok bahasan yang A, yaitu makna hukum di Indonesia. Yang pertama, makna dan karakteristik hukum, di mana hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Kemudian, di mana hukum itu memiliki beberapa unsur. Ada beberapa unsur anak-anak? Ada 4. Unsur-unsur hukum ada 4. Yang pertama, hukum itu berisi peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat atau dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, hukum itu berisi tentang peraturan, di mana peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga adalah peraturan itu bersifat memaksa supaya semua warga masyarakat itu mematuhi. Itu adalah bersifat memaksa. Kemudian yang yang keempat, memiliki sanksi yang tegas. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas supaya dengan adanya sanksi maka tidak ada lagi pelanggaran. Seandainya ada pelanggaran, maka akan diberikan sanksi. Yang berikutnya berkaitan dengan tugas hukum. Apa saja tugas hukum? Nah, diantaranya adalah 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Nah, ini supaya dalam masyarakat ini ada kepastian hukumnya. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Kemudian kita pelajari yang berikutnya adalah berkaitan dengan penggolongan hukum. Nah, ada beberapa penggolongan hukum. Bisa juga anak-anak pelajari tentang penggolongan hukum itu kalau di LKS itu adalah di halaman 56. Di situ tertulis untuk sub pokok bahasan yang kedua, yaitu macam-macam hukum atau penggolongan hukum. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, itu yang A. Berdasarkan sumbernya, hukum itu ada beberapa, diantaranya adalah undang-undang atau yang dikenal dengan status hukum undang-undang atau undang-undang. Kemudian yang kedua, kebiasaan. Kemudian yang ketiga yaitu traktat. Yang keempat yaitu jurisprudensi. Kemudian yang kelima harusnya ada doktrin. Ini hanya 4 ini. Kalau undang-undang itu bersifat umum, yakni peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Ada jurisprudensi, kebiasaan sesuatu yang dilakukan dalam berulang-ulang dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian berdasarkan tempatnya, ini Bapak jelaskan secara singkat saja karena waktunya juga tidak terlalu banyak. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan. Yang B, berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya itu ada hukum nasional. Hukum nasional, hukum yang bersifat nasional. Kalau nasional berarti Indonesia. Ada hukum internasional. Kalau internasional itu berlaku untuk seluruh dunia. Kalau nasional itu berlaku untuk seluruh satu negara saja. Kalau internasional seluruh dunia.
Ada hukum asing. Kalau hukum asing itu hanya khusus berlaku di suatu negara tapi untuk orang asing. Ada hukum gereja. Kalau hukum gereja itu hukum yang berlaku khusus untuk kalangan gereja atau jamaah gereja. Kemudian yang C, berdasarkan bentuknya. Dalam berdasarkan bentuknya itu ada hukum tertulis, di mana hukum tertulis itu diantaranya ada yang A, hukum tertulis yang dikodifikasikan. Yang dikodifikasikan itu artinya hukum yang dibukukan, tertulis dan dibukukan. Seperti undang-undang itu termasuk yang dibukukan. Kemudian hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, berarti hukum tertulis yang tidak dibukukan. Misalnya kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu sebenarnya tertulis cuman tidak dikodifikasikan. Kemudian ada hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum yang tidak tertulis ini termasuk kalau orang Banjar itu kalau mau menikahkan anaknya itu pakai jujuran. Nah, jujuran yang diberikan oleh orang tua atau calon pengantin laki-laki terhadap perempuan termasuk hukum yang tidak tertulis yang selalu ditaati orang Banjar, orang Bugis dan sebagainya. Kemudian yang D, berdasarkan waktu berlakunya, di mana dalam waktu berlakunya ini ada 3. Yang pertama adalah hukum konstitutum atau hukum positif. Hukum konstitutum atau hukum positif itu adalah hukum yang berlaku pada saat ini atau pada saat sekarang. Berarti hukum yang masih berlaku. Kemudian hukum ius constituendum atau hukum negatif. Kalau hukum constituendum itu adalah hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Contoh, di dalam pemerintahan ada anggota DPR. Anggota DPR tugasnya adalah membuat undang-undang. Jadi kalau ada RUU, rancangan undang-undang, itu termasuk hukum constituendum, ius constituendum atau hukum negatif, karena berlaku dan masih digodok di DPR. Kemudian yang E, berdasarkan cara mempertahankannya. Ada hukum material, ada hukum formal. Berikutnya, berdasarkan sifatnya. Hukum berdasarkan sifatnya, ada hukum yang bersifat memaksa, berarti harus mau tidak mau harus kita laksanakan, namanya memaksa. Jadi sifatnya memaksa, siapapun harus mentaatinya. Kalau di Indonesia ini, kalau kamu sedang mengendarai kendaraan bermotor, ada rambu-rambu lalu lintas, mau tidak mau kamu harus mentaatinya, harus pakai helm, kemudian harus jalur-jalurnya harus dilalui. Jika tidak, maka akan kena tilang. Kemudian hukum yang bersifat mengatur. Nah, mengatur termasuk rambu lalu lintas itu sifatnya mengatur juga, harus kanan, harus kiri, harus berhenti dan sebagainya. Kemudian yang G, berdasarkan wujudnya. Kalau berdasarkan wujudnya, ada hukum yang sifatnya objektif, ada hukum yang sifatnya subjektif. Kemudian ada lagi berdasarkan isinya. Ada hukum publik yang sifatnya umum. Kemudian di mana hukum publik yang sifatnya umum ini ada 2. Ada hukum pidana yang menyangkut masalah pidana. Ada hukum tata negara. Hukum tata negara ini masalah ketatanegaraan, masalah pemerintahan. Ada hukum tata usaha negara atau administrasi. Ada tata negara, ada tata usaha negara. Ada hukum internasional, ini sifatnya umum tapi untuk dunia internasional. Kemudian ada yang kedua, hukum privat, hukum sipil. Privat itu sifatnya adalah pribadi, ini namanya sipil. Privat itu kan pribadi. Nah, itu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, si A dengan si B, pejabat pemerintah dengan masyarakat. Nah, itu masuk dalam hukum privat. Kemudian hukum privat ini ada hukum perdata. Perdata masalah, misal masalah dagang, masalah
nikahan itu masuk dalam masalah perdata. Kalau hukum yang B, hukum perniagaan, itu khusus masalah perdagangan, tentang jual beli, berserikat, mendirikan CV, PT dan sebagainya. Adapun tujuan hukum, apa saja sebenarnya yang menjadi tujuan hukum itu? Di antaranya adalah di mana tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini, tata hukum Indonesia. Tata hukum negara kita berbeda dengan tata hukum negara lain. Nah, tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang, yaitu saat ini merupakan tata hukum. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Dan yang terakhir, tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Ada tentara, ada polisi, dan sebagainya. Di polisi termasuk alat negara yang diberikan kekuasaan untuk menegakkan pertahanan dan keamanan di Indonesia, tentara dan polisi, dikenal dengan TNI dan Polri. Baik, itu aja dulu materi untuk sub pokok bahasan yang A. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, dan unsur selebihnya silakan nanti dipelajari di buku materi yang ada, baik buku paket maupun buku LKS. Dan selanjutnya silakan dikerjakan soal yang akan Bapak kirimkan yang ada di Google Classroom. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.